Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Nurhaliza. Saya dari Tadris Matematika kelas 2A. NIM saya 230702000018. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang cabang-cabang iman dan buah dari keimanan. Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman disebutkan dalam kitab Qomi Al-Tubyan sejumlah 77 cabang iman. Secara ringkas, cabang-cabang iman tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1. Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 285 dan surat An-Nisa ayat 135, di mana dalam surat tersebut memiliki arti yaitu, hai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. 2. Iman kepada para malaikat. Kita wajib membenarkan wujud mereka sebagai para hamba Allah yang dimuliakan dan dibuat dari cahaya. 3. Iman kepada Al-Quran Al-Karim dan seluruh kitab yang diturunkan. Kita wajib membenarkan bahwa sesungguhnya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya adalah wahyu Allah yang memuat hukum dan khobarnya. 4. Iman kepada semua rasul-rasul. Kita wajib membenarkan bahwa sesungguhnya para nabi dan rasul adalah orang-orang jujur dalam segala hal yang mereka khobarkan dari Allah. Di antara mereka ada yang diutus kepada makhluk untuk memberi petunjuk dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia serta tempat kembali mereka di akhirat. Diberi mukjizat oleh Allah yang dapat menunjukkan kebenaran mereka, menyampaikan risalah Allah dan menerangkan segala sesuatu kepada orang-orang mu'alaf. 5. Iman kepada hari akhir. Kita wajib beriman bahwa alam semesta, alam dunia maupun benda di angkasa akan hancur binasa pada hari kiamat. Amal yang kita kerjakan akan dibalas dengan cara perhitungan amal, penimbangan amal, titian surga dan neraka. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman kepada hari dikumpulkannya manusia sesudah mereka dibangkitkan dari kubur. 9. Iman bahwa tempat kembalinya mukmin adalah surga dan bahwa tempat kembali orang kafir adalah neraka. 10. Iman kepada wajibnya mencintai Allah Azza wa Jalla. 11. Iman kepada wajibnya takut kepada Allah Azza wa Jalla. 12. Iman kepada wajibnya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. 13. Iman kepada wajibnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. 14. Iman kepada wajibnya mencintai Nabi Muhammad SAW. 15. Iman kepada wajibnya mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. 16. Kecintaan seseorang terhadap agama Islam sehingga dia lebih senang dibunuh dan dilemparkan ke dalam api daripada menjadikan kafir. 17. Menuntut ilmu, yakni ilmu syar'i. 18. Menyebarkan ilmu berdasarkan firman Allah agar engkau menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. 19. Mengagungkan Al-Quran dengan cara mempelajari dan mengajarkannya, menjaga hukum-hukumnya, mengetahui halal haramnya, memuliakan para ahli dan hufuznya, serta takut pada ancaman-ancamannya. 20. Toharoh atau bersuci. 21. Sholat 5 waktu. 22. Zakat. 23. Puasa. 24. Iktikaf atau berdiam diri dalam masjid. 25. Haji. 26. Jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. 27. Ribat atau menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah Azza wa Jalla. 28. Tegar di hadapan musuh, tidak lari dari medan perang. 29. Memberikan 1/5 dari ghanimah atau rampasan perang kepada imam atau penggantinya bagi yang memperoleh ghanimah. 30. Memerdekakan budak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 31. Menunaikan kafarat atau tebusan wajib, kafarat pembunuh, kafarat zihar, kafarat sumpah, kafarat bersetubuh di bulan Ramadan, demikian pula fidyah.
32. Memenuhi seluruh akad. 33. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. 34. Menjaga lisan. 35. Menjaga amanah. 36. Tidak melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa manusia. 37. Menjaga kemaluan dan kehormatan diri. 38. Menjaga diri dari mengambil harta orang lain secara batil. 39. Menjauhi makanan dan minuman yang haram serta bersikap warok dalam masalah tersebut. 40. Menjauhi pakaian, perhiasan, dan perabotan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. 41. Menjauhi permainan dan hal-hal sia-sia yang bertentangan dengan syariat Islam. 42. Sederhana dalam penghidupan dan menjauhi harta yang tidak halal. 43. Meninggalkan benci, iri, dengki, dan hasad. 44. Tidak menyakiti atau mengganggu manusia. 45. Ikhlas dalam beramal karena Allah semata dan tidak riya. 46. Senang dan bahagia dengan kebaikan, sedih dan menyesal dengan keburukan. 47. Segera bertaubat ketika berbuat dosa. 48. Berkorban atau al-hadyu al-udiyah akikoh. 49. Menaati ulil amri atau penguasa atau pemimpin. 50. Berpegang teguh pada jamaah. 51. Menetapkan keputusan hukum di antara manusia dengan adil. 52. Amar ma'ruf nahi mungkar. 53. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. 54. Malu. 55. Berbakti kepada kedua orang tua. 56. Menyambung kekerabatan atau silaturahim. 57. Berakhlak mulia. 58. Berbuat baik kepada para budak. 59. Budak yang menunaikan kewajibannya terhadap majikannya. 60. Menunaikan kewajiban terhadap anak dan istri. 61. Mendekatkan diri kepada ahli agama, mencintai mereka, dan menyebarkan salam dan berjabat tangan dengan mereka. 62. Menjawab salam. 63. Mengunjungi orang yang sakit. 64. Menyolati jenazah yang beragama Islam. 65. Mendoakan orang yang bersin. 66. Menjauhkan diri dari orang-orang kafir dan para pembuat kerusakan serta bersikap tegas terhadap mereka. 67. Memuliakan tetangga. 68. Memuliakan tamu. 69. Menutupi kesalahan atau aib orang lain. 70. Sabar terhadap musibah ataupun kelezatan dan kesenangan. 71. Zuhud dan tidak panjang angan-angan. 72. Cemburu atau tidak membiarkan anak atau istrinya bercampur baur dengan lelaki lain. 73. Berpaling dari perkara yang sia-sia. 74. Berbuat yang baik. 75. Menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. 76. Mendamaikan yang bersengketa. 77. Mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia juga mencintainya untuk diri sendiri, dan membenci sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia juga membencinya untuk diri sendiri. B. Buah-buah keimanan. Bila seseorang telah bermakrifat sungguh-sungguh kepada Tuhannya dengan akal dan hati, maka hal itu akan menjadikan seorang tersebut memiliki jiwa yang kokoh dan berperilaku baik dan benar. Berikut ini adalah uraian dari buah keimanan. 1. Kemerdekaan jiwa dari kekuasaan orang lain. Keimanan yang sesungguhnya akan memberikan kemantapan dalam jiwa seseorang bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa memberi kehidupan, mendatangkan kematian, memberikan ketinggian kedudukan, menurunkan dari pangkat yang tinggi, dan hanya Dia sajalah yang dapat memberikan kemadharatan dan kemanfaat kepada seorang manusia. 2. Keimanan dapat menimbulkan jiwa keberanian dan ingin tahu, maju karena membela kebenaran. Keberanian akan muncul karena keimanan akan mengajarkan bahwa yang memiliki kuasa memberikan umur itu tidak ada selain Allah. Umur itu tidak akan berkurang apabila manusia itu menjadi berani dan terus maju. Tetapi juga tidak akan bertambah dengan adanya sikap pengecut dan licik.
3. Keimanan akan menimbulkan keyakinan yang sungguh-sungguhnya bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa memberikan rezeki. Rezeki itu tidak dapat dicapai karena ketamakan seorang dan tidak dapat pula ditolak oleh keengganan orang yang tidak menyukainya. Keempat, ketenangan atau tumakninah. Jika hati sudah tenang dan jiwa pun tentram, maka manusia itu pasti akan dapat merasakan kelezatannya beristirahat, juga kenikmatan keyakinan dalam kalbu. Di samping itu, ia akan berani menanggung segala kesukaran dan kesengsaraan dengan sikap yang berani. Ia akan tabah menghadapi segala mara bahaya, sekalipun bagaimanapun besar dan dahsyatnya. 5. Keimanan itu dapat mengangkat seseorang dari kekuasaan maknawiyah, kemudian menghubungkannya dengan sifat dari zat yang maha tinggi, yakni Allah SWT, yang merupakan sumber kebaikan dan kebijakan serta pokok dari segala kesempurnaan. 6. Kehidupan yang baik, adil, dan makmur akan dipercepat oleh Allah pelaksanaannya untuk seluruh kaum mukminin selagi mereka ada di dunia ini sebelum mereka menginjakkan alam akhirat nanti. Kehidupan sebagai di atas itu dapat digambarkan dalam beberapa hal. Kekuasaan yang dikaruniakan Allah pada orang yang beriman itu sehingga dapat memerintah dengan baik di atas permukaan bumi ini. Kesimpulan, apabila ke-77 cabang keimanan dilakukan seluruhnya, maka sempurnalah iman seseorang. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkurang keimanan seseorang. Selain iman memiliki 6 sendi atau rukun iman, ternyata 77 cabang iman tersebut harus kita ketahui dan kita amalkan. Ajaran keimanan akan membimbing manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir dan memiliki keyakinan. Ajaran tentang peribadatan dapat membimbing tingkah laku dan nafsu keyakinan. Ajaran tentang akhlak dan membimbing manusia sebagai makhluk yang memiliki budi pekerti. Keimanan merupakan karunia yang sangat besar dan tidak ternilai. Buah dari iman meliputi kecintaan Allah kepada manusia dan keridhaan dari Allah. Manusia yang beriman akan memiliki keteguhan hati, ketenangan hati, dan rasa aman. Selain itu, manusia yang beriman mendapatkan keselamatan dari Allah dan setan pun tidak dapat menguasai manusia. Bahkan malaikat pun memintakan ampunan dari Allah untuk mereka yang teguh dalam beriman kepada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.